Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa bidzalika syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Al-ayah. Alhamdulillah tahdas binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kita untuk berbekal guna manfaat baik untuk diri kita maupun orang lain, berbekal untuk akhirat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya terutama di yaumil jaza. Salah satu yang oleh Allah diwajibkan kepada kita itu adalah wasiatut taqwa. Sampai-sampai minimal seminggu sekali harus ada wasiatut taqwa. Makanya dalam khutbah, contohnya khutbah Jumat, tidak sah Jumatnya kalau tidak ada wasiat dulu, wasiat takwa. Nah, apa itu takwa itu? Apa hikmahnya? Takwal ilahi madaru kulli sa'adah. Takwa kepada Allah itu sumber dari segala kebahagiaan, sa'adah. Jadi ketakwaan adalah sumber utama untuk menggapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Jadi orang yang termulia, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling takwa gitu. Sebaliknya watibau ahwa ra'su syarra habaila, mengikuti hawa nafsu itu sumber pokok, roksun, kepalana, pondasina, pokokna semua kesalahan atau semua kejelekan. Ya. Jadi takwa adalah pondasi untuk mendapat kebahagiaan. Sebaliknya mengikuti hawa nafsu sumber dari bencana. Sumber bencana adalah hawa nafsu. Maka wajar ketika para ulama banyak sekali menerangkan tentang takwa. Kenapa? Karena bayun ma yahtaju ilahi suluku tariqul akhirah, sangat perlu bagi orang yang sedang berjalan menuju akhirat itu mengetahui tentang takwa. Mubtadi'an. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang takwa. Bil aslil jami'i li khairid dunya wal akhirah. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jadi kalau ingin bahagia dunia dan akhiratnya, pelajarilah tentang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu apa sih? Wa huwa at-taqwa wa hiya ibaratun an imtisali awamirillah wa jitinabu nawahihi. Itu yang sering kita definisikan ibaratun an imtithali awamirillah, melaksanakan seluruh perintah Allah, wajitinabu nawahihi, dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, kita gini contoh dari mulai bangun sampai sekarang, kita di sini yang ada hadir di sini, apakah sama melaksanakan perintah Allahnya? Tidak mungkin sama ya.
berarti kan namanya beda-beda, berarti ketakwaan juga beda-beda. Atau yang kedua, larangan Allah dari semua yang hadir di sini sama, semuanya bisa mencegah larangan Allah? Tidak, pasti beda-beda juga. Berarti ketakwaan itu beda-beda. Gitu. Jadi takwa itu tidak mungkin sama, perharinya pun akan beda. Antara kita dan keluarga saja belum tentu sama. Dan pasti akan tidak akan sama. Contoh, suatu ketika Nabi berbicara dengan para sahabat. Kata Nabi, siapa yang malam tahajud? Ada yang tahajud ngacung, ada yang enggak tuh. Oh, siapa yang malam ngaji Quran tamat? Ada yang ngacung, ada yang enggak juga. Siapa yang malam sampai sekarang subuh sodakoh? Ada yang ngacung, ada yang enggak gitu. Terus aja ditanya semuanya, sampai semuanya ditanya. Tapi setiap ditanya ada seorang itu ngacung itu loh. Semua. Setiap ditanya apa ngacung. Kata Nabi, kamu ngacung terus semuanya melaksanakan? Iya ya Rasul. Itulah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar semua yang ditanya oleh Nabi semuanya melaksanakan. Keren. Siapa yang witir? Aku ya Rasul. Siapa yang berdoa mau tidur? Aku ya Rasul. Semua ditanya Abu Bakar tuh. Ya, itu beda-beda sahabat saja waktu ditanya itu beda-beda. Ada yang ngacung, ada yang enggak, ada yang ngacung, ada yang enggak gitu. Beda-beda. Ngacungnya juga beda. Ada yang sedekah, tidak yang lainnya dan seterusnya gitu. Nah. Jadi melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya. Itu dhahiran wa batinan. Baik yang dohir maupun yang batin. Contoh yang dohir, sholat, itu perintahan dohir kan? Sholat. Kemudian tadi sedekah. Itu ciri apa? Dia bilang ke temannya, aku tadi sedekah. Itu ciri apa? Belum tentu. Mungkin saja dia syiar niatnya. Tadi yang barusan. Jadi belum tentu sombong, mungkin itu sombong, bukan sombong tapi syiar. Artinya apa? Ngajak kepada yang lain. Aku tadi sudah. Nah, jadi syiar. Makanya kenapa kalau sedekah kita harus sembunyikan, kemudian kalau zakat harus diketahui oleh orang lain, gitu. Kenapa syiar kalau zakat? Kalau sedekah bagusnya jangan. Kenapa takut riya? Kenapa zakat boleh didohirkan? Karena zakat itu semua diwajibkan, sehingga tidak ada yang disombongkan. Nah, memang udah wajib. Tapi kalau sunnah kan jarang yang melakukannya, jadi takutnya sombong gitu ya. Makanya jangan diketahui, beda gitu ya. Itu syiar. Jadi harus ada syiar. Wal haibah, harus ada haibah. Dalam ketakwaan itu haibah. Kalau syiar kan dohir ya, dohir syiar gitu ya. Kayak gini kan syiar ini. Make YouTube, make kita di medsos gitu, wah bikin status yang Islami gitu ya, itu syiar niatnya, itu bagus. Ya, syiar, pakai speaker, keluar ngaji teh, syiar tuh, supaya rame itu, jadi sahaneuten gitu ya. Nah, tapi ada juga yang batin, contoh apa? Haibah tadi, haibah, ajrih. Nah itu ajrih itu dalam sholat kita ajrih, dalam duduk kita ajrih gitu. Ajrih itu naon Pak Cep? Sopannya ajrih itu apa? Naon? Rengkuh. Ajrih. Anak Azhar ya, ajrih itu. Haibah. Bahasa Indonesia naonnya ajrihnya. Apa bahasa Indonesia ajrih? Entong bating dari dahar. Bukan ajrih mah lebih ke sopan, rengkuh gitu. Ajrih itu ya mengagungkan. Senang. Mengagungkan lah, lebih mengagungkan aja. Mengagungkan gitu. Haibahnya, khasyah. Seperti kita takut kepada Allah, takut menentang Allah, takut. Nah itu khasyah namanya gitu. Itu harusnya. Rahbah, cinta. Nah itu kan batin kalau cinta. Nah,
batin tentang cinta mah. Termasuk syukur juga kan ada. Kalau syukur ada berapa cara sih syukur itu? Ya, syukur nikmat tuh ada berapa cara? Satu, satu bilisan. Yang kedua bil qalbi. Ketiga dengan bil arkan, dengan perbuatan. Gimana bilisan? Contoh gini. Ini bilisan contohnya. Kita alhamdulillah sekarang bulan ngorak lah. Bulan awal bulan. Biasanya masih loba duit lah. Masih banyak uang. Ada yang ngasih uang 10.000 Pak Cecep. Bersyukur nggak? Lisannya, terima kasih, alhamdulillah. Syukur kan? Itu di lisan. Masuk nggak kira-kira ke hati? Susah kayaknya, karena keloba duit. Ya. Tapi kalau misalkan kita benar-benar sekarang tuh kita tuh sudah nggak punya uang, di tempat yang jauh mau pulang, ongkos 10.000 pulang teh, sekarang ada yang ngasih 10.000, syukur nggak? Dengan hati itu, alhamdulillah, itu dengan hati itu. Jadi syukurnya itu dengan hati. Nah, jadi syukur yang paling ringan itu syukur dengan lisan, itu paling dangkal. Alhamdulillah nunnya, hatinya emang enggak. Tapi kalau dengan hati, contoh gini, kita bangun tidur, mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu lisan atau dengan hati? Lisannya. Hatinya bersyukur enggak? Kayaknya enggak juga. Coba kalau gini, misal pas kita itu sedang tidur, kalau dulu mah suka ada sakit mata teh belekan tehnya, wajibnya belekan rapat kan dulu pernah jawab. Pas bangun kita sudah bangun tapi tidak bisa bentak, kaget kan? Wah kaget. Setelah kita, apa ini? Pasti juga pekte muka bunga teh hati. Alhamdulillah, itu mah dengan hati itu. Alhamdulillah ya Allah geningan ini gitu. Nah itu dengan hati. Jadi syukur itu makanya wajar kata Allah itu qalilan ma tashkurun. Jarang sekali orang yang syukur. Kalau lisan mah hampir semua lah bersyukur, saya yakin. Nyebutkan alhamdulillah hampir semua lah. Tapi dengan hati jarang, maka qalilan ma tashkurun, kata Allah, sangat sedikit orang yang bisa syukur. Ya. Contoh, kita sudah makan, baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana. Apakah dengan hati? Kayaknya enggak juga ya. Kadang-kadang itu macam-macam aja. Nah, kalau maca berarti itu syukur dengan lisan. Kalau dengan hati itu yang paling hebat, naik. Apalagi syukur dengan bil arkan. Gimana contoh syukur bil arkan? Nah, kita bisa mendengar, didengarkan kebaikan ngaji, ini syukur tentang telinga. Mata dilihatkan kepada ustadz, itu syukur tentang mata. Kaki berjalan dari rumah ke sini, itu syukur namanya. Syukur bil arkan tuh namanya, dengan anggota badan. Sodako gitu, tumal. Ya. Jadi syukur itu kebanyakan, ya kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang itu kita tuh syukur tuh hanya lisan aja. Inilah, apalagi kalau pemberian Allah yang kecil sedikit, syukurnya kan kurang. Tapi kalau misalkan kita kebetulan diundang oleh bupati, semua orang sini diundang oleh bupati. Bupati teh ngasih cindera mata, gantungan kunci, seberapa harganya? 10.000 lah misalkan. Dipakai nggak? Pakai. Coba tuh murah, tisahaula. Ti bupati ini bangga lah. Kenapa? Bukan harganya yang kita lihat, tapi siapa yang memberinya.
Kalau kita meyakini bahwa yang memberinya itu Allah, pasti kita akan bersyukur, bangga. Tidak lihat kecil atau besar, tidak lihat murah atau mahal, Allah yang ngasihnya, gitu. Tapi orang mah, gimana kamu? Sakia oge geus alhamdulillah. Sakia oge. Nah itu kurang syukur. Sakia oge alhamdulillah, ini mah gitu hirup teh gitu. Nah itu kurang syukur ya. Nah itu batin ya. Jadi mau batin mau dohir sama orang yang takwa itu minallah. Qala ba'dhum at-taqwa ayyattaqiyal abdu ma siwah. Sebagian ulama menyebutkan yang disebut takwa itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Saya tidak takut miskin kecuali yang ditakuti adalah Allah membuat aku miskin, dan miskin ini membuat Allah murka. Nah itu yang dikhawatirkan. Gini, saya tidak takut sesar lembang, tetapi yang ditakutkan oleh kita adalah Allah memberikan adab dengan sesar lembang itu. Yang ditakutkan hanya Allah. Itu orang yang bertakwa, tidak ada yang takut kecuali hanya Allah yang ditakutinya. Ya. Jadi yang ditakutinya bukan sesar lembangnya, tetapi Allah membuat bencana dengan sesar lembang dan memberikan adab atau ujian dengan sesar lembang. Nah itu yang dikhawatirkannya. Bukan sesar lembangnya, tapi Allah memberikannya, gitu. Ya. Yang ditakutkan bukan kaya atau miskinnya, tapi Allah murka terhadap kekayaan atau kemiskinan kita, gitu. Itu yang dikhawatirkan orang yang bertakwa itu. Orang takwa tidak takut kaya, tidak takut miskin, tidak. Tapi yang dikhawatirkan adalah murka Allah. Allah tidak ridho. Itu orang yang takwa, kata ulama. Gitu. Jadi kalau ba'duhum insyaallah, qala ba'du man arada an tasiha lahu at-taqwa, barang siapa yang ingin sehat batinnya, dohirnya, maka takwalah. Fa yatruk dunub. Nah, kalau ingin sehat ketakwaannya, tinggalkan dosa. Semakin meninggalkan dosa, semakin ketakwaan semakin kuat. Jadi kuatnya takwa itu ketika semakin banyak dosa-dosa ditinggalkan oleh kita, semakin kuat takwa, semakin sehat takwanya, gitu. Sebaliknya, semakin banyak dosa, semakin sakit ketakwaan kita, makin sakit takwanya. Wa qal nasrabadi man lajima at-taqwa istiqaqan ila mufariqatid dunya. Sebagian ulama, semakin kita cinta terhadap dunia, semakin jauh ketakwaan. Semakin juhud terhadap dunia, semakin dekat dengan ketakwaan. Nah, pertanyaannya hubud dunya itu apa? Cinta terhadap dunia. Maksudnya apa? Ingat terhadap dunia. Ketika sholat, ingat dunia. Ingat pekerjaan, ingat apa itu namanya hubud dunya. Ya. Ketika sholat, aduh sendal baru, sieun aya nu nyanak, takut ada yang ngambil, nah itu dunya namanya. Apapun, motor, mobil, apapun, takut, gitu. Sedang ibadah ingat dunia, nah itu hubud dunya namanya. Apa tuh juhud? Juhud itu pokoknya gini. Juhud itu bukan ada atau tidak ada harta, bukan, tapi hati kita. Ya. Hati kita, apakah dia cumantel hatinya terhadap dunia atau tidak? Berarti cumantel itu naon? Terikat. Dunia selalu terikat terhadap hatinya terlalu terikat terhadap dunia. Nah itu hubud dunya namanya. Walaupun nggak punya. Misalkan gini, ketika sholat misalkan, saya tuh gimana ya nanti cari makannya di mana lagi, gitu misalkan, itu hubud dunya namanya. Jadi ketika enggak punya pun kalau ingat dalam hatinya terhadap dunia, itu disebut hubud dunya. Juhud itu kayak Nabi Sulaiman, ketika ibadah ya ibadah, enggak ingat, udah lepas saja gitu. Nabi Sulaiman saking kayanya itu, tapi tidak ingat ketika ibadah. Yang paling gampang contohnya mah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu juhud, benar-benar juhud ya.
ketika dia kaya raya gitu, ibadah sujud. Wa qala Sahal bin Abdillah, la mu'inun illallah. Orang yang takwa itu dia mengatakan tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Dia tidak berharap pertolongan siapapun kecuali pertolongan dari Allah, gitu. Itu orang takwa. Jadi tidak ada dalam hati itu asugan we atau ditulungan, asugan we atau wasit nulungan. Enggak, asugan we orang ini, asugan we saudara nulungan, asugan we sahabat, enggak. Jadi enggak ada yang diharapkan pertolongan kecuali hanya Allah saja, gitu. Itu orang yang takwa. Wala dalil illa Rasulullah, dan tidak ada dipakai dalil kecuali hanya Rasul. Ya dalilnya, ya, argumennya hanya Rasul. Kata Rasul, ya, ya. Kata Rasul tidak, tidak. Tidak banyak berpikir yang lain. Itu. Benar-benar dari Rasul. Kalau ada kata Rasul, ya, ya. Jangan, nya gitu Rasulnya harus kia gitu. Tapi ingat ya, Islam itu sebetulnya kalau Islam itu dikaji ada 3 ranah kajian Islam itu. Islam sebagai agama, Islam sebagai budaya, dan Islam sebagai pengetahuan. Jadi, ulang deh. Jadi Islam sebagai agama. Islam sebagai agama, kemudian Islam sebagai budaya, Islam sebagai pengetahuan. Contoh. Nabi pakai gamis. Ya, sholatnya pakai gamis ya Nabi. Nah, itu kira-kira budaya atau agama? Nah, berarti kalau kita nggak pakai gamis, sah nggak sholatnya? Sah. Berarti budaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita pakai gamis dapat pahala nggak? Ya dapatlah. Kenapa? Cintanya kepada Rasul. Bukan gamisnya. Kalau nutup aurat cukup nutup aurat. Gitu. Nah, itu jadi budaya. Gini. Nabi senang kurma. Apakah dosa kalau kita tidak senang kurma? Berarti Islam sebagai budaya itu. Ya, maksudnya Nabi kan senang kurma. Kalau kita harus mengikuti Nabi katanya gitu ya. Nah, dalam agama tuh. Nah, itu namanya budaya. Jadi kalau kita misalkan nggak senang kurma, nggak dosa. Tapi kalau senang, ya bagus weh. Apa yang diperbuat oleh Rasul, kita cinta kepada Rasul, ya. Man ahabba birajulin fahuwa minhu, kata Rasul. Barang siapa mencintai seseorang akan disatukan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita niatnya cinta kepada Rasul, ya dapatlah. Ya. Ada pengetahuan. Orang-orang Barat kan bukan Islam juga menerangkan tentang Islam. Banyak kan itu pengetahuan itu. Bahwa Islam itu terbagi 3. Ada priai, abangan, santri, dan abangan. Itu kan si Klipot itu yang menerangkannya. Orang Barat, yang Jerman tuh, si Klipot. Bahwa Islam itu keberagamaan orang Muslim itu 3. Ada priai, ada santri, ada abangan gitu. Yang priai yang gimana? Dia punya ilmu, mengamalkan ilmunya, itu priai namanya. Kalau santri punya ilmu tapi belum ngamalkan ilmu, nah itu santri. Kalau abangan ngaku Islam saja, tarang ngamalkan naon teu boga ilmu, abangan. Itu diklasifikasikan. Itu kan keilmuan namanya itu. Islam dan keilmuan. Orang juga banyak yang mempelajari tentang Islam. Satu si tukang ngabojek teh orang Batak teh si mempelajari Islam tuh baca Quran seberapa kali nih, kisah Nabi seberapa kali anu siapa? Si anu asana agama setan teh satani itu saya. Setan kau Manado itu saya. Itu kan mempelajari Qurannya seberapa kali tamatan, dipelajari dengan artinya gitu. Stand up komedi. Kayak gitu. Nah, itu kan mempelajari. Dia tahu tentang Islam, tahu tentang Muhammad, tapi belum dapat hidayah gitu ya. Nah, itu mempelajari, itu Islam tentang Islam pengetahuan gitu. Dia mempelajari pengetahuannya, dia amalkan, tapi tidak Islam gitu. Nah, itu Islam. Jadi banyak ya budaya. Contoh gini, Islam, kita sholat, di kita mah sholat teh kayaknya gitu di Indonesia mah lamun teu make sarung teh sopan. Itu kan budaya.
Islam budaya gitu kan. Tengah peci teh lamun salat teh asa siga teu sopan gitu. Itu budaya di Indonesia kan, itu budaya. Makanya jangan samakan Islam di Indonesia dengan di Arab. Beda. Pasti banyak bedanya. Kemana ya tuh jurusan anak itu? Aduh, ya pengamat. Wala amalun illa sabri, dan orang yang takwa itu tidak akan bertambah setiap setiap ibadah tambah ketakwaannya. Setiap ibadah tambah ketakwaannya. Wala amalun illa bisabri, dan tidak pernah amal apapun kecuali sabar. Orang yang takwa itu amal apapun sabar. Moal kieu tad tong lami teuing moal. Orang yang takwa itu sabar. Moal. Itu kan mempelajari Islam. Terus akhirnya kan banyak orang non muslim juga mempelajari Islam, nanya tentang Islam, itu tentang keilmuan aja itu. Gitu. Nah, sabar. Namanya sabar, ya tidak tong ningalian jam wae sabar. Orang ningali aduh sabar rebu ya gitu. Enggak, orang yang sabar terus gitu. Ya. Orang yang takwa itu pasti sabar gitu. Alal amali annallah yabatali abadahu bil marid. Kenapa? Karena enggak mungkin orang yang takwa itu tidak sabar. Kenapa? Karena meyakini bahwa semua orang itu ayyabatalia abaduhu. Maka semua orang akan diuji oleh Allah. Ya. Kan kata Allah pada Al-Qur'an teh, jangan kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga kalau tidak diuji seperti orang-orang yang dahulu kan gitu. Apa ujiannya? Bil marid mungkin. Dengan sakit itu ujian. Maka orang yang takwa itu sabar. Enggak gini, ya Allah kenapa saya itu sakit terus ya Allah. Padahal kalau dihitung-hitung lobakan yang sehat daripada sakitnya. Tapi kita itu ngeluhnya tentang sakitnya. Orang yang takwa tidak. Wal afiyah. Ya. Dijaga dengan sakit atau sehat, afiyah. Itu ujian. Tapi kita mah merasa diuji itu kalau sakit ya. Kalau sehat merasa diuji enggak? Enggak ya. Padahal diuji oleh Allah. Syukur enggak? Kalau enggak syukur berarti gagal ujiannya, gitu. Wal pakru, pakir, diuji oleh Allah dengan kepakiran. Wal gina, dan gina, kecukupan, benghar, kaya. Pakir dan cukup atau kaya, dikira kan kita mah ujian teh pakir unggulnya. Ai kaya namun beunghar geus sagarupa aya, eta dianggap diuji teu. Justru banyak sekali orang yang gagal diuji dengan yang manis. Contoh siapa? Si Korun. Itu kan keur miskin mah bager. Tapi sudah kaya, waduh. Gawat sampai menentang Nabi kan gitu. Karena dengan kekayaan itu ujiannya berat. Contoh, ketika jalan banyak lubang, dengan jalan yang lecir, jalan tol, itu kalau celaka yang berat mana sih kira-kira? Yang di tol lah. Kenapa? Kencang. Tapi ini kan udah hati-hati gitu. Banyak lubang mah. Jadi artinya ketika diuji dengan pahit itu akan hati-hati hidupnya. Tapi diuji dengan manis itu kadang-kadang mangpreng gitu nya. Mangprung gitu. Wa ghairiha fa inna sabra al masyakil muallim asabahu. Maka barang siapa sabar ketika dia mendapatkan musibah maka dapat pahala. Wa in syakara, ketika syukur ala ni'am asabahu. Ketika mendapatkan ujiannya yang nikmat, maka syukur dapat pahala. Ujian yang pahit, sabar, pahala. Makanya wajar ketika Nabi mengatakan, saya itu kaget untuk orang mukmin tuh semua jadi kebaikan. Fakir,
sabar, kebaikan. Kaya, syukur, kebaikan. Nggak ada yang nggak baik untuk orang muslim gitu. Walhasil la yanalu khairun ajilan wala ajan illa bitaqwa. Jadi simpulannya tidak mungkin mendapat apa? Kebaikan, baik yang ajilan yang ada di dunia ini, wala ajilan atau yang nanti. Jadi kalau dengan ain ajilan artinya sekarang. Kalau ajilan dengan hamzah itu artinya nanti. Maka kalau doanya ya Allah sembuhkan ajilan ghairu ajilin. Yang cepat ya Allah, jangan yang telat, yang lambat gitu. Kalau ajilan dengan ain cepat artinya sekarang, dunia. Kalau ajilan nanti gitu. Akhirat maksudnya gitu. Ajilan ghairu ajilin. Ya. Ajilan itu cepat. Ya Allah sembuhkan orang ini ajilan ghairu ajilin gitu. Ain sareng hamzah bentennya bahasa Arab mata hati-hati. Ajilan ajilan. Hamzah dengan ain. Kalau dengan ain cepat. Kalau dengan hamzah lambat. Nanti dinantikan gitu. Nah, baik ajilan maupun ajilan tidak akan mendapat kebaikan illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Wala yudafi'u syarra ajilan wala ajilan dohiran wala batinan, dan tidak ada yang bisa menolak dari kejelekan, dari kejahatan baik yang di dunia maupun akhirat kecuali bitaqwa. Maka wahya wasiatullah, itu wasiat Allah lil awwalin wal akhirin, bagi orang-orang yang dahulu atau nanti yang sekarang dan seterusnya. Kata Allah, waqala, Allah mengatakan walaqad wasainal ladina utul kitab, sesungguhnya aku wasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab, baik yang sekarang maupun yang dulu, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullah, maka kalian harus takwa. Dulu juga disuruh takwa, kalian juga disuruh takwa. Nih, kata Allah, wa kam rataballahu ala taqwa, banyak sekali Allah menyusun pahala-pahala kebaikan dari takwa. Min khiratin azimatin, banyak sekali kebaikan yang agung dari padilah takwa. Salah satunya kata Allah, wa'lamu annallah ma'al muttaqin, ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah akan menyertai, akan selalu menolong orang yang bertakwa. Kata Allah, wa'lamu, ketahuilah olehmu, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah akan selalu menolong orang yang bertakwa. Apalagi mendapatkan ilmu tidak usah ada gurunya. Contoh, wattaqullah, kata Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan kepadamu langsung gitu. Ya, maka wajar ketika Nabi tidak ada gurunya. Hari Nabi aya guruna tuh. Dari kecil, yang kecil Nabi pernah berguru enggak ke siapa? Ada gurunya, guru Nabi Muhammad. Ada enggak? Nggak ada lah. Kacipta lamun aya guruna, pasti guru lebih mulia daripada muridnya. Kacipta. Enggak ada lah, Nabi langsung dari Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya. Kalau orang yang takwa juga bisa oleh Allah diajarkan. Oh tiba-tiba ingin ini, itu orang yang bertakwa. Pas dilihat saya nggak pernah ngaji, pas ngaji ternyata aku saya diamalkan sesuai dengan hadis ya, sesuai dengan Qurannya. Itu orang yang takwa, itu langsung diajarkan oleh Allah. Caranya gini. Kan kadang-kadang mungkin saja kita juga kan iya ya dulu saya nggak tahu sebetulnya hadisnya gini. Tapi ada loh di hadisnya kok gini ya. Aku mah sudah mengamalkan ini gitu. Ternyata ada Qurannya itu. Ilmu laduni namanya itu. Ya ketika takwa maka Allah lah yang mengajarkannya. Kata Allah itu, kata Allah dalam Al-Quran kan gitu. Kata Allah itu apa? Wattaqullah, takwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Apalagi an-najatu minan nar. Ini padilah orang yang takwa. Apalagi orang takwa padilahnya, yaitu
kata Allah, dijauhkan dari neraka. Apa ayatnya? Summa nunajjil ladzina taqau. Aku selamatkan orang-orang yang takwa dari api neraka. Tuh, orang yang takwa. Selamatkan oleh Allah. Wa min dzalika mukhriju minasyada'i. Apalagi dijauhkan dari syiddah, penyakit, bahaya, bencana gitu. Apalagi warizki, didekatkan oleh Allah rizkinya, dimudahkan oleh Allah rizkinya, min haitsu la yahtasib, rizki la yahtasib, tidak tidak diperkirakan di mana datangnya, dari mana, banyaknya gimana, itu la yahtasib namanya. Wal yasir, dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Wa adimul ajri, maka dapat pahala yang besar. Apa ayatnya? Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu. Semua susahnya dihilangkan oleh Allah. Rizkinya la yahtasib. Bahkan dimudahkan mana ayatnya? Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka ketika ada jalan keluar. Mana ayat yang tadi dimudahkan? Wa mayyattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Yusra. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Entah tahunya itu aja ya. Nah, ini ada lagi wa mayyattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Jadi urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah. Apalagi dosa-dosanya dihapus oleh Allah kalau orang yang takwa. Ayatnya mana? Wa mayyattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi. Maka dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Apalagi wa yu'addim lahu ajran. Pahalanya. Orang yang takwa itu hebat pahalanya. Dan dijanjikan surga. Ini tuh. Apa ayatnya? Innal muttaqina fi jannati wa nahar, gitu ya. Sesungguhnya orang yang takwa itu maka dimasukkan ke surga yang curcor airnya gitu. Kemudian Allah memuliakan orang yang takwa. Orang takwa itu yang paling dimuliakan oleh Allah. Ini paling apa ya ayat ini ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan memuliakan orang yang takwa. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah orang yang takwa ya. Maka orang yang takwa itu banyak sekali khairat, kebaikan, wa sa'adat, kebahagiaan, darajat, ditinggikan derajat, wa hasanat, kebaikan-kebaikan. Maka madaru kulli sa'adah, wajar ketika ulama mengatakan takwa adalah madaru kulli sa'adah, adalah pondasi untuk kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Artinya aslun, asal, pokok, asas, pondasi kullu sa'adah gitu. Walihada la yandimu ma bunya alaiha ala tu'aqibi duhuri wa sa'adah didusyaqawah. Apa itu sa'adah kebahagiaan? Didusyaqawah, kebalikan dari celaka. Jadi kebalikannya, kalau tidak takwa ya wajarlah kalau celaka terus ya. Wahya taufiqullah lil abdi wal hidayah gitu. Ini kalau orang yang takwa itu taufik dari Allah. Dapat taufik. Kalau orang yang semakin bertakwa itu hidayah. Ya, hidayah. Kemudian ma'unah dari Allah. Pertolongan dari Allah ketika orang tersebut bisa bertakwa. Makanya berusahalah bertakwa. Gimana bertakwa? Semua ya, yang ada perintahan amalkan, larangannya tinggalkannya. Inna akhwafu ma akhafu ala ummati. Nah, tetapi kata Nabi, yang paling aku takuti atas umatku adalah ittiba'ul hawa. Kata Nabi ya, jadi yang paling ditakuti dari umatku adalah mengikuti hawa nafsu. Karena tadi mengikuti hawa nafsu itu pondasi dasar pokok terjerumusnya seseorang. Mengikuti hawa nafsu. Yang kedua apa?
wa tulul amal, kata Nabi. Yang kedua yang dikhawatirkan adalah tulul amal. Tulul amal itu apa? Banyak angan-angan, berbang hayal gitu, coba ngayal, berangan-angan, kalau saya punya uang, mau gini, lebang hayal gitu. Sugane menang atuh lah, ya, sugane menang, efek teleh. Bama itibaul hawa payasudu anil haqqi wa amatulul amal payunsul akhirah. Kenapa mengikuti hawa nafsu itu celaka? Karena ketika mengikuti hawa nafsu pasti payasudu anil haq, akan nyegah terhadap hak. Ketika orang mengikuti hawa nafsu pasti tidak mau melakukan yang hak, pasti melakukan yang batil. Kenapa tulul amal tidak boleh? Karena payunsiul akhirah. Ketika tulul amal pasti melupakan untuk akhirat. Inginnya saya juga ingin gini, lupa akhirat. Nah ini ya, melupakan akhirat itu. Maka kata Imam Al-Baihaqi dalam Subul Iman, wa kama anna syahwat sesungguhnya syahwat itu mumtajijatun bilahmil adami, akan bersatu dengan daging seorang adami gitu, bersatu syahwat itu. Wadamuhu pasuotonutu syaiton, maka suotonnya syaiton. Jadi si syahwat mengalir di darah kita, suotonnya si rajanya adalah setan. Setan menyuruh hawa nafsu melakukan ini itu. Nah makanya hati-hati dengan hawa nafsu ya. Anna Sayyidina Yahya alaihissalam, sesungguhnya Nabi Yahya alaihissalam, anna iblisa bada'a lahu wa alaihi mu'alikun faqala lahu ma hadza qala asyahwat. Kenapa si iblis, kata Nabi Yahya itu dilaknat oleh Allah karena mengikuti hawa nafsu. Gitu. Kenapa? Cek nafsunya manehna lebih hebat, lebih tinggi, lebih kuat gitu. Itu hawa nafsunya timbul. Makanya itu celakanya si iblis itu karena hawa nafsu gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takwa sehingga kita mendapatkan sa'adah, kebahagiaan baik ajilan maupun ajilan, baik di dunia maupun di akhirat. Takwa kepada Allah. Setiap Jumat itu ada nasihat tentang takwa, ya. Wasiatut takwa. Itu saking wajibnya. Tapi da urang diwasiatan takwa tel kasarare nunutan. Kumaha itu wajib. Ngarah apa hatinya lembut nih maksud. Laka ngahaja yang mah teu tunuh ge perem-perem. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga diskusi. Di atas takwa. Naon di atas takwa ya. Padahal naon nanti di atas takwa. Takwa sanesna sangat di atas atanapi naonnya bergandengan palingnya. Bergandengan takwa. Santos takwa mah ada taatnya. Lamun tos itu bahasa. Oh, lamun dilihat bahasa mah iya pasti ada tingkatannya. Kan takut dulu ya, yang kedua cinta. Kalau itu pasti ada. Kalau dilihat dari bahasa. Tapi tadi dilihat dari istilah mah kan tadi melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi larangannya. Tidak akan ada lagi kan? Kalau takwa menurut bahasa mah kan takut, khauf. Nah, ibadah karena khauf itu akan beda dengan ibadah karena cinta. Hub. Berarti kalau tingkatan khauf, nah itu kalau khauf tingkatnya pasti karena hub, cinta gitu. Cinta lebih tinggi daripada khauf. Kalau takwa dianggap khauf gitu, itu pasti hub. Kalau takwanya tadi melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya, itu nggak ada lagi, dan memang itu gitu. Ya, ngomong.
Gitu. Mangga dilaleut lah. Aduh, masyaallah ya tahu tuh. Bajang, sok atuh teh cadekannya tah. Tah eta henteu qanaah teh. Aya ieu nangan-nangan nu sejen ah. Ai qanaah teh ngalap cukup nu ayana ieu habek we teh kudu nanya nu sejen. Jadi ternyata keluarganya senang, keluarganya senang kan kecil ini nyanyi senang, nanti keluarganya pada senang bilang iya. Ketemu saya kakak. Jadi hari ini Mama Jina aturan ramen dan Iya. sumpah kayak belum ramen hari ini jadi hari ini minggu depan ramen Pak, mana janjinya? besok Kita pakai salok kan? enggak sih enggak pakai. Iya. Subhanallah. Oh, pemuhajirin. Kemana si bapak? Ada bapaknya nih? Oh, Ustaz didoain sama Ustaz biar enak badannya. Tapi gak enak badan supaya enak ya. Bukan, udah ngomongin kan? Kayak itu ya, kayak itu. Banyak kumpul ya. Lu enak badan. Ya, Pak Yus.